Itu juara satu. Iya, juara satu. Woi, jempol ya, juara satu. Sekota Bogor atau seprovinsi Jawa Barat? Kalau misalnya turnamen itu sekota Bogor. Oh, sekota Bogor itu ya. Tapi saya dengar juara satu tidak hanya di lomba itu ya. Sebelumnya ada lagi. Apa? Sebelumnya ada. Kalau misalnya pas saat SMA ini turnamen nggak banyak, jadi mungkin prestasinya juga nggak terlalu banyak karena COVID juga kan. Oh, karena pandemi jadi ada beberapa turnamen yang mungkin dikurangi atau ditiadakan. Padahal mungkin ada ya. Iya. Contohnya itu misalnya kalau yang pas SMA itu saya juara satu di kejuaraan daerah tingkat Jawa Barat. Juara satu tingkat Jawa Barat, Yaitu kelompok umur 17 tahun. 17 tahun. Oke. Berikutnya. Kalau misalnya yang sebelum pandemi ini ada lumayan banyak sih. Contohnya itu Yang kamu ingat? apa? Yang ingat ya. Kalau itu pas tahun 2017 saya juara satu kejuaraan daerah Jawa Barat, itu kelompok umur 11 tahun. 11 tahun. Wow. Yang lainnya lagi? Itu pas tahun 2017 juga saya juara 3 juara nasional kelompok umur 11 tahun juga. Oh, wah. Hebat. Jempol untuk Stefanki untuk juara caturnya. Bukan hanya kebanggaan Stefanki, bukan hanya kebanggaan papa mama, bukan hanya kebanggaan keluarga, tapi kebanggaan SMA Kristen Tunas Harapan. Kalau misalnya waktu itu saya itu juara di Piala Wali Kota Bogor, itu kelompok SMA. Waktunya sedikit, materinya banyak. Ketemu di ngos-ngosan 15 menit, ngobrol santai 15 menit di SMA Kristen Tunas Harapan. Kita kedatangan tamu, siswa yang berprestasi, siswa yang bisa jadi teladan, siswa yang bisa jadi contoh. Siapa orangnya? Stefanki. Oh, Stefanki. Teman-teman, kita kedatangan tamu, siswa kelas 10 MIPA. Namanya Stefanki. Nama lengkapmu siapa, nak? Stefanki, nggak ada nama selanjutnya lagi. Oh, saya kira nama panjangmu Stefanki, tidak ada nama panjangnya lagi. Oh, enggak. Bukan ya? Enggak. Hanya Stefanki. Iya. Bahasa Inggrisnya just Stefanki. Oh, jelas ya. Nah, Stefanki, hari ini kami berterima kasih sekali. Stefanki mau menyempatkan waktu, ya, dan pikiran. Wah. Walaupun kita tidak lihat wajah Stefanki, dia bilang tidak itu seperti apa. Karena kita pakai masker, teman-teman. Masker karena kita tetap menjaga prokes. Ya. Tadi Stefanki sebelum di podcast ini juga sudah cuci tangan, ya kan? Dan kita semprot-semprot. Ya. Iya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau tanya-tanya, mau ngobrol dengan Stefanki karena di beberapa waktu yang lalu, bahkan di beberapa waktu yang lalu berikutnya kita bisa lihat, kita bisa dengar, dan bahkan kita bisa tonton nih Stefanki berprestasi, dapat juara. Ya kan Stefanki? Ya. Kemarin itu juara apa Stefanki? Kalau misalnya waktu itu saya itu juara di Piala Wali Kota Bogor, itu kelompok SMA. Itu di bulan dan tahun apa kemarin ini? Kalau bulannya sih saya agak lupa, tapi itu tahun 2021. 2021, tapi sepertinya akhir-akhir tahun kan kalau tidak salah ya Stefanki? Iya. Akhir tahun, itu juara satu. Iya, juara satu. Woi, jempol ya, juara satu. Sekota Bogor atau seprovinsi Jawa Barat? Kalau misalnya turnamen itu sekota Bogor. Oh, sekota Bogor itu ya. Tapi saya dengar juara satu tidak hanya di lomba itu ya yang kamu dapatkan. Iya. Sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ada. Kalau misalnya pas saat SMA ini turnamen nggak banyak, jadi mungkin prestasinya juga nggak terlalu banyak karena COVID juga kan. Oh, karena pandemi jadi ada beberapa turnamen yang mungkin dikurangi atau ditiadakan. Padahal mungkin ada ya. Iya.
Contohnya itu misalnya kalau yang pas SMA itu saya juara 1 di kejuaraan daerah tingkat Jawa Barat. Juara 1 tingkat Jawa Barat. Yaitu kelompok umur 17 tahun. 17 tahun. Oke. Berikutnya. Kalau misalnya yang sebelum pandemi ini ada lumayan banyak sih. Contohnya itu Yang kamu ingat? Apa? Yang ingat ya. Kalau itu pas tahun 2017 saya juara 1 kejuaraan daerah Jawa Barat, itu kelompok umur 11 tahun. 11 tahun. Wow. Yang lainnya lagi? Itu pas tahun 2017 juga saya juara 3 juara nasional kelompok umur 11 tahun juga. Oh, wah. Hebat. Jempol untuk Stefanki untuk juara caturnya. Bukan hanya kebanggaan Stefanki, bukan hanya kebanggaan papa mama, bukan hanya kebanggaan keluarga, tapi kebanggaan SMA Kristen Tunas Harapan. Ya kan teman-teman? Iya dong. Pasti yang di sana sudah angguk-angguk dan kasih jempol. Harus tepuk tangan. Oke. Stefanki, jadi ingin tanya nih saya, suka catur dari umur berapa kamu sukai catur? Kalau suka catur sih itu dari SD kelas 1. Dari SD kelas 1 kamu sudah suka? Iya. Suka dan sudah bisa atau belum waktu itu? Sudah bisa waktu itu. Sudah bisa lawan tandingmu untuk main-main waktu itu siapa? Waktu itu sih palingan kan waktu kelas 1 itu kita bertandingnya itu di ekskul catur gitu. Oh, sudah ada ekskul catur. Waktu itu berarti di kelas 1 SD? Ya, kelas 1 SD. Kamu sudah ada ekskul catur dan kamu ikut. Terus kalau itu kamu sudah bisa, menurut kamu atau kamu ingat-ingat kembali dulu yang bikin Stefanki jadi suka catur itu lihat atau ada diajakin seseorang? Kalau misalnya waktu itu sih kan nyoba-nyoba catur jadinya ya mulai suka gitu. Cuman kalau waktu itu sukanya itu ya karena sebagai sampingan aja gitu, selain ada hiburan lain gitu. Berarti di rumah? Iya. Di rumah ada keluarga yang juga suka dan jago mungkin? Ada. Siapa nih? Papa saya. Papa pemain profesional atau lebih hanya suka juga, hobi saja? Cuman suka hobi aja gitu. Oh, hobi saja, tapi itu menurunkan bakat dan minat catur itu ke Stefanki. Iya. Dan Stefanki berprestasi. Ya bisa bilang gitu. Wah, hebat. Cukup jempol juga untuk papanya Stefanki ya, yang memberikan contoh dan menurunkan bakat minat di olahraga, dan itu hebat sekali. Membuat bangga bukan hanya papa mama, tapi sekali lagi saya katakan membuat bangga sekolah SMA Kristen Tunas Harapan. Nah, kalau sekarang kan kebetulan Stefanki sebagai pelajar gitu ya, Iya. dan juga berprestasi di olahraga. Kalau disuruh memilih, Stefanki akan benar-benar menggeluti dunia catur atau menjadikan itu seperti yang Stefanki katakan tadi sempat hanya sampingan saja, lebih ke pendidikan yang kamu cari. Kalau misalnya sekarang sih mungkin lebih ke caturnya sih yang difokusin gitu. Targetmu ke depan apa berkaitan dengan catur? Kalau target sih sebenarnya belum ada target pastinya sih. Cuman nanti kan bakal ada turnamen minggu depan. Ya. Berharapnya sih di turnamen itu bisa juara gitu. Juara lagi. Sempat mencoba untuk ke Jurnas? Iya. Ke Jurnas sudah coba-coba ya? Iya. Dan apakah sudah mulai tahu jalurnya ke sana atau sudah lihat-lihat bagaimana sih jalur untuk ke Jurnas catur di Indonesia gitu, sudah coba? Iya kan, kalau ke Jurnas itu kan harus dari kejuaraan daerah dari masing-masing provinsi dulu. Nanti dari provinsi ngasih wakil untuk ke Jurnas. Oh, oke. Kita doakan cita-citamu dan harapanmu tercapai ya. Biar jadi jagoan di tingkat nasional. Nah, sekarang tadi kamu sudah katakan kalau Stefanki tetap kejar untuk menggeluti serius di catur. Tapi sekarang Stefanki sebagai pelajar. Iya. Kalau Stefanki sendiri ngerasa untuk berlatih catur sempat ada susah tidak sih membagi waktu latihan catur dengan belajar
di sekolah? Kalau misalnya dulu sih, misalnya kayak SMP mungkin itu agak sulit, soalnya saya itu selain main catur dan belajar itu saya juga suka ngegame gitu. Oh. Jadinya ya agak susah juga bahasa SMP itu. Cuman sejak SMA saya lama-lama jadi bosen juga main game gitu. Jadi akhirnya berhenti main game. Terus akhirnya jadinya kan cuman catur sama belajar. Iya. Nah itu jadinya nggak terlalu sulit lagi sih. Lebih bisa dikatakan lebih fokus lah gitu ya. Iya. Jadi sekarang sudah bisa lebih fokus gitu ya. Iya. Betul. Karena kamu benar-benar fokus hanya di dua hal ini, catur dan sebagai pelajar. Berarti benar-benar fokus di catur, berlatih catur, belajar di akademik sebagai siswa SMA Kristen Tunas Harapan, kamu belajar dengan fokus juga. Iya. Betul. Nah, kalau saya perhatikan sebenarnya nilai akademikmu juga bagus loh. Bahkan sempat ikut kompetisi akademik matematika kalau tidak salah saya. Iya. Betul. Berarti di olahraga bagus, catur, di akademik juga bagus, bahkan matematika di IPA. Sekarang kamu kelas 10 IPA. Iya. Sempat di lomba atau lomba matematika atau lomba yang sejenis mata pelajaran apa saja yang pernah kamu ikuti? Kalau lomba sih, kalau pelajaran mungkin matematika aja. Itu udah dari pas SD, SMP, SMA juga masih ikut. Bahkan dari SD juga? Iya. Wah, tahu nama lombanya? Kalau dulu pas SD itu ngikutin SEAMO, itu Southeast Asia Matematik Olimpiade. Itu waktu itu dapatnya itu perunggu. Perunggu, wah hebat. Terus apa lagi? Terus kalau pas SMP ini ngikutin Sasmo sama AMO. Itu 3 tahun saya ikuti tiga-tiganya gitu. Dari Ada kelas dapat 8 ke 9. Dapat juara di sana? Ada beberapa, cuman agak lupa spesifiknya di mana. Ada yang perunggu, ada yang perak. Wah, ternyata teman-teman berprestasi di ekstrakurikuler ataupun di minat catur yang kita bisa katakan ekstrakurikuler juga tidak menghalangi kita untuk berprestasi di akademik ya. Ya, soalnya kan kalau catur itu kan mengajarkan kita untuk ada problem solvingnya. Jadinya mungkin kepelajarannya nyambung gitu. Yang pasti ada tantangan, ada tugas dikerjakan ya kan? Ya pasti. Ada tugas dikerjakan dan pengerjaannya pasti harus bagi waktu. Iya. Saya sebenarnya sangat senang sekali yang tadi Stefani katakan. Sempat agak susah bagi waktu saat suka catur, berlatih catur, tetap fokus di belajar dan ada main games. Iya. Dan Stefani lebih memilih menghilangkan games. Boleh nggak kasih tahu? Kenapa memilih menghilangkan games? Itu menghilangkan games itu soalnya kayak kan kalau dulu pas SMP itu kayak lebih prioritas ke game gitu sebenarnya. Main gitu ya. Main 50%, yang dua-duanya itu 25-25 gitu. Wah, gitu. Terus habis itu kan sejak SMA ini kan lama-lama kan bosen juga ngegame gitu, main game ini bosen, install yang lain, yang gitu-gitu terus. Cuman akhirnya bosen juga. Jadi ya malas main game gitu. Atau mungkin boleh koreksi saya kalau salah. Kamu ngerasa kamu sudah sangat puas saat kamu bisa berprestasi di catur dan kamu bisa berprestasi di akademik. Mungkin begitu? Itu mungkin salah satu faktornya juga. Gitu. Wah, oke. Karena memang kalau kita bisa katakan sekarang sebagai siswa atau sebagai pelajar berprestasi di akademik itu sudah harus ya. Minimal kita berusaha semaksimal yang kita mampu, bukan begitu? Iya, betul. Iya, saya senang juga apa yang dikatakan Stefani. Di catur dia belajar bahwa setiap hal itu harus dikerjakan dengan tuntas. Ada problem solving. Karena kehidupan kita pasti ada masalah ya. Karena kalau tidak ada masalah berarti kita tidak hidup. Nah, di akhir Stefani, ada tidak pesan untuk teman-teman lain yang menonton podcast kita? Pesan ya, kalau pesan mungkin setiap dari kita pasti memiliki masalah. Nah, kita
memiliki dua pilihan untuk menyelesaikan masalah itu atau lari dari masalah. Kita janganlah lari dari masalah karena masalah itu bakal terus mengejar kita. Jadi kita harus menyelesaikan masalah. Siap menjadi siswa berprestasi?